Oke teman-teman, are you ready? One, two, three, Bismillah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Hari ini belajarnya sama Ustazah Reni ya. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran matematika hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika dengan materi akar pangkat 3. Oke, apa tadi kita belajar apa hari ini? Akar pangkat 3. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar akar pangkat 2 dong. Sudah pada paham? Pasti sudah pada paham. Oke, Ustazah jelasin dulu ya. Kalau akar pangkat 3 tidak beda jauh dengan akar pangkat 2. Boleh kita tuliskan terlebih dahulu di sini. 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya pangkat 2 di sininya ada angka 2-nya, kalau misalnya pangkat 3 maka di sini ada pangkat 3-nya. 1 pangkat 3 kayak gimana yo? Nah, 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1. Berapa hasilnya teman-teman? Ya, betul. Hasilnya adalah 1. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 3 berapa? Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya sama. Berarti kalau 3 pangkat 3 berapa? Ya, 27. Dari 3 dikali 3 dikali 3. Kalau 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Kemudian 5 pangkat 3 maka sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125. 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Berapa hasilnya? Ada yang bisa menebak? 343. Selanjutnya adalah 8 pangkat 3. Maka 8 dikali 8 dikali 8. Berapa? 512. Selanjutnya adalah 9 pangkat 3. Maka 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 729. 10 pangkat 3 berapa? 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, dari sini kita sudah bisa temukan nih. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 729. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semua? Ya, tadi kita sudah ketahui semua ya dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, kuncinya adalah teman-teman wajib menghafal semuanya. Dari mulai 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Susah Ustazah? Enggak kok, mudah. Asal sering
dilatih. Kemudian Ustazah ini kan cuma sampai 10 pangkat 3. Nah kalau misalnya dia 11 pangkat 3, 12 pangkat 3 gimana cara mencarinya? Teman-teman tinggal kalikan. Contoh 11 pangkat 3 maka sama dengan 11 dikali 11 dikali 11. Teman-teman bisa mengkalikannya terlebih dahulu, bisa kan perkalian? Kemudian dikalikan 11 lagi biar mudah. 11 dikali 11 sama dengan 121. Kemudian dikali 11 lagi hasilnya sama dengan 1331. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Ustazah punya contoh nih. Kalau tadi kan kita baru mencari pangkat-pangkatnya aja. Nah, gimana cara kita mencari akarnya? Misalnya di sini contohnya adalah akar pangkat 3 dari 1728. Teman-teman mau mencari nih. Ustazah di sini nggak ada akar 1728. Gimana caranya? Kita harus tebak-tebakan mencarinya. Enggak dong. Ustazah akan memberikan cara mudahnya. Nah, kenapa yang tadi di sini Ustazah suruh hafal? Karena di sini adalah kunci untuk menjawab pencarian akar pangkat 3-nya. Contoh, di sini teman-teman bisa ditulis gini, dilihat. Ya, dilihat. Yang angka 1, 8, 27, 64 dan seterusnya dilihat. Kemudian di samping sini boleh dikasih kotak lagi, ditulis. Yang sebelah sini untuk dilihat, yang sebelah sini untuk ditulis. Ustazah aku nggak paham, kenapa sih harus dilihat dan ditulis? Kita balik lagi ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 1728. Yang teman-teman harus lakukan adalah karena dia akar pangkat 3, maka kita harus potong 3 angka dari belakang. Mana angka paling belakang? 8. Maka kita potong nih 3 angka dari belakang. Ayo hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Maka kita buat satu garis pemotong. Terus kenapa Ustaz jadi potong-potong? Ada kelanjutannya. Kemudian setelah dipotong 3 angka dari belakang, maka kita ingat-ingat atau boleh kalau misalnya Ustazah aku suka lupa, mana yang harus dilingkari, mana yang harus dilihat. Nah teman-teman boleh silakan dilingkari angka yang paling belakang. Ustazah suka lupa angka depan yang mana, angka belakang yang mana. Ingat konsepnya. Di sini disebutkan ini adalah 1728. Maka angka satuannya terdapat pada angka 8. Oke, tadi kita bisa lihat, ingat angka satuannya yang mana? Angka 8. Tadi saya sempat bilang, kembali ke konsep awalnya. 1 menandakan bahwa dia adalah angka, ya betul, dia adalah angka ribuan. 7 menandakan bahwa dia adalah angka ratusan. 2 menandakan bahwa dia adalah angka puluhan. Dan 8 menandakan dia angka satuan. Maka tandai yang angka satuannya. Ustazah terus buat apa yang di sana? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah potong garisnya. Kita membuat potong dari 3 angka di belakang. Kemudian kita sudah tandai angka satuannya. Maka kita lihat. Ingat di kolom yang dilihat, mana angka yang di sini yang sama dengan angka 8. Lihatnya hanya angka terakhirnya saja. Mana? Kira-kira kalau misalnya 3 sama nggak sama 8? Beda, kita lihat. Angka yang sama adalah angka 8 ada di sini. Tapi ingat, di sini hanya dilihat. Sudah sama 8 dengan 8, maka yang ditulis adalah angka 2-nya. Maka kita taruh di sini angka 2. Kemudian Ustazah terus ini diapain? Lihat, yang tidak lebih dari angka 1. Mana? Berarti dia 1. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Berapa? Maka hasilnya adalah 28.
Ustazah punya lagi. Ustazah ini kan 1, bisa aja langsung ditulis 1. Oke, Ustazah punya angka 3375. Mohon maaf, akar pangkat 3 dari 3375. Sama seperti tadi, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Potong, bikin garis atau potong 3 angka dari belakang. Hitung dulu sama-sama, 1, 2, 3. Maka kita beri 1 garis memotong. Kemudian apa yang dilihat? Angka satuan. Angka satuannya adalah angka 5. Kita lihat lagi di sini. Mana yang angka 5? Ustazah, angka 5 ada di sini. Sama kayak yang di sini. Maka yang ditulis yang 12, 125 atau 5? Ya, betul. Yang ditulis hanya angka 5 saja. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada angka 3. Kita lihat di sini. Mana yang angkanya 3? Ada nggak? Nggak ada. Maka kita cari adalah nilai atau jumlah yang angkanya tidak lebih dari 3. 8 lebih atau nggak dari 3? Lebih. Nah, berarti maka kita tulisnya adalah yang tidak lebih dari 3 adalah 1. Maka di sini kita tulis 1. Maka hasil dari 3375 adalah 15. Oke. Ustazah punya contoh lain. Contohnya adalah akar pangkat 3 dari 9261. Berapa? Sama caranya, kita potong 3 angka dari belakang. Kemudian kita lihat angka satuannya yang mana? Angka satuannya adalah 1. Maka kita balik lagi ke sini, kita lihat maka yang ditulis adalah 1. 9. Adakah yang dilihat di sini angka 9? Tidak ada. Hanya ada angka 1, 8, 27. Sama seperti tadi, maka kita cari angka yang tidak lebih dari angka 9. Berapa? Angka 8. Berarti saja 8 nih dong yang ditulis. Tidak, ingat di sini hanya untuk dilihat. Maka yang ditulis adalah angka 2. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 9261 adalah 21. Kemudian Ustazah punya lagi nih, angkanya lebih besar. 74.088. Akar pangkat 3 dari 74.088. Masih ingat caranya? Ustazah ini ada 5 nih. Gimana caranya? Masih sama. Teman-teman boleh silakan hitung 3 angka dari belakang, kemudian bikin 1 garis lurus, satu-satu garis potong. 1, 2, 3. Kita buat garis. Ustazah, angka satuannya yang mana? Ingat, kalau misalnya di angkanya ada 5, maka 7 bernilai puluh ribuan, 4 bernilai ribuan, 0 bernilai ratusan, 8 bernilai puluhan, 8 bernilai satuan. Ingat aja angka yang paling belakang. Boleh kita lihat di sana. Yang angka 8, maka di sini kita tulis dengan angka 2. Kenapa bisa 2? Karena di sini yang sama dengan angka 8 ditulisnya adalah angka 2. 74. Ustazah banyak banget nih 74. Gimana nih caranya? Sama ya teman-teman ya. Jadi jangan tulis angka yang lebih dari 74. Tapi kita cari angka yang mendekati 74 dan tidak lebih. 8 mendekati enggak? Masih jauh. 27 mendekati enggak? Masih jauh. Nah, kita lihat di sini ada 64 sama 125. Kalau 125, maka dia lebih atau kurang dari 74? Ya, dia lebih dari 74. Kalau misalnya 64, lebih atau kurang? Kurang. Berarti yang mendekati adalah 64. 64 itu ada di angka berapa? 4. Maka yang ditulis adalah 4. Maka hasil akar pangkat 3 dari 74.088 adalah 42. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semua? Nah, tadi kita sudah belajar tentang konsep
akar pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung akar pangkat 3. Di sini teman-teman akan tahu bagaimana sih cara mengoperasikan bentuk hitungan akar pangkat 3. Contoh, Ustazah punya angka di sini adalah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Gimana caranya? 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 3 Ustazah? Salah. Caranya adalah teman-teman hitung terlebih dahulu hasil dari 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah 3 pangkat 3 berapa? 27. 8 ditambah 27 sama dengan 35. Maka hasil dari 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 35. Ustazah punya contoh lagi nih. Misalnya di sini ada akarnya. Oke, kita cari akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 125. Berapa sih hasilnya? Ustazah itu ribet banget kayak gitu. Enggak dong, kita udah ketahui. Akar pangkat 3 dari 64 adalah berapa? Ya, 4. Ditambah akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Maka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Gampang bukan? Nah, sekarang Ustazah mau kasih contohnya digabung. Gimana kalau misalnya pangkat ditambah dengan akar? Susah Ustazah? Enggak kok, gampang. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya adalah akar pangkat 3 dari 216 ditambah akar 2 pangkat 3. Berapa? Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Ditambah 2 pangkat 3 berapa teman-teman? 8. Maka 6 ditambah 8 adalah ya 14. Sampai di sini bisa dipahami? Ya teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan contoh soal ya untuk operasi hitung akar pangkat 3. Nah selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal untuk operasi hitung akar pangkat 3 tapi dalam bentuk pengurangan. Contoh, di sini Ustazah misalnya punya angka 8 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Caranya gimana? Siapa yang masih ingat? Nah, 8 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3 sama dengan kayak penjumlahan mengerjakannya. Jadi, kita harus cari dulu. 2 pangkat 3 tadi adalah 8. 3 pangkat 3 tadi berapa? 27. Jadi 8 ditambah 27 sama dengan 35. Nah, untuk kayak gini gimana caranya? Masih sama. Jadi kita cari dulu. 8 pangkat 3 berapa teman-teman? 512. 5 pangkat 3? 125. Maka kita cari. 512 dikurangi 125. 12 dikurang 5? 7. Sudah dipinjam sisa 0, maka kita pinjam di sini 1, maka sisanya adalah 4. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka 512 dikurang 125 hasilnya adalah 387. Ingat, tadi Ustazah sudah bilang sama teman-teman bahwa kuncinya adalah teman-teman harus hafalkan angka pangkat 3 ya. Teman-teman harus menghafal akar pangkat 3 untuk bisa mengerjakan soal ini hanya dalam waktu 1 menit. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kan pangkatnya, kita cari kalau misalnya dia dalam bentuk apa ini? Apa? Ya, dalam bentuk akar pangkat 3.
Ustadz punya di sini contohnya. Akar pangkat 3 dari 729 dikurang akar pangkat 3 dari berapa? 216 deh. Berapa hasilnya? Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Akar pangkat 3 dari 216 berapa? 6. Berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3. Betul sekali. Nah, Ustazah gimana kalau misalnya dia soalnya campuran? Ada yang pangkat, ada yang akarnya juga. Nah, teman-teman ingat, kuncinya adalah hafalkan ya. Biar teman-teman bisa mudah untuk mengerjakannya. Contohnya, Ustazah kasih angka yang besar. Akar pangkat 3 dari 1728 dikurang berapa? Ayo, siapa yang mau pilih angka? Gak bisa ya karena di rumah. Oke, akar pangkat 3 dari 728 dikurang 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1728 berapa? Ingat cara mencarinya? Potong 3 baris dari angka yang paling belakang. Cari angka satuannya. Berapa angka satuannya? Pintar. Angka satuannya 8. Berarti di sini 2. Kemudian di sini 1. Yang tidak lebih dari 1 yang mana? Enggak ada saja, cuma 1. Oke, berarti di sini 1. Kemudian kita lihat dikurang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa teman-teman? Ih, udah makin jago. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 12 dikurang 8 sama dengan 4. Sampai di sini bisa dipahami? Oke teman-teman, gimana tadi? Sudah pada paham? Semoga teman-teman bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, cukup sekian pembelajarannya bareng Ustazah Reni. Sampai ketemu di lain hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, boleh di-share atau boleh menghubungi Ustadz dan Ustazahnya, kelompoknya masing-masing. Sampai ketemu teman-teman, tetap semangat ya. Assalamualaikum.